Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, kita akan menggabungkan antara pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini merupakan irisan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi intinya di sini kita akan mencari irisan dari kedua pertidaksamaan. Yang satu pertidaksamaan dua variabel dan yang satunya lagi adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel digabung. Nanti ketemulah irisan daerah penyelesaiannya. Jadi selanjutnya kita ambil contohnya, umpamanya seperti ini ya. Contoh gambar dari persamaannya. Contohnya persamaannya adalah Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Dan inilah faktor yang mengandung kuadrat, ada kuadratnya. Yang ini adalah persamaan linear dua variabel. Kalau yang ini persamaan linear kuadrat dua variabel. Ini ada kuadratnya, yang ini tidak. Jadi nanti persamaan ini dengan persamaan ini digabung, ketemulah nanti daerah penyelesaian atau irisan ya, irisan dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Dari gambar ini kita tengok nih, dari persamaan ini, yaitu Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah Y. Gambarnya yang ini, yang bawah nih, yang gambar 4.8a. Terus yang gambar 2X ditambah 2Y lebih dari 6, ini adalah menentukan buat garis. Kemarin kan sudah bagaimana cara membuat garis nih. Terus bagaimana yang baru ini, yang terakhir adalah kemarin sudah membahas bagaimana membuat garis lengkung ini atau buat grafik yang ada X kuadratnya ini berbentuk ini hadap ke atas atau ke hadap bawah. Kenapa hadap ke atas? Karena di sini adalah di X kuadratnya adalah positif. Terus kenapa ini garisnya nggak putus-putus? Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan. Sedangkan yang gambar di sini ini karena berbentuk garis. Kenapa garisnya ini putus-putus? Ini karena tandanya adalah lebih dari, jadi putus-putus. Kalau lebih dari sama dengan baru menyambung. Urutan cara kerjanya kemarin kan sudah. Setelah kita cari, ternyata gambar untuk pertidaksamaan kuadrat ini, gambarnya ini yang persamaan dua variabel, gambarnya ini kita gabung, ketemulah ini yang namanya sistem persamaan kuadrat dua variabel ya, sistem persamaan kuadrat dua variabel. Jadi gabungan antara variabel kuadrat, gabungan antara pertidaksamaan kuadrat dua variabel dan pertidaksamaan dua variabel, ketemulah ini. Jadi ya, ini garis yang tadi ini kan ke bawah sana. Terus diiris di garis 3, ini garis 3-nya ini kan sama di garis 6, ini sudah tadi iris, kita ini ketemu irislah, terjadilah titik potong di sini nih, terjadi irisan. Nah, sedangkan di irisan ini tadi kan yang diarsir ke atas, ini ke atas sana, jadi yang bertumpuk di sini, umpamanya ini gambar pertamanya diiris dari 7 nih ke sana. Jadi
DP kan yang nampak hitam sini. Yang hitam ini adalah biasanya irisan yang ada double, yang ini ke samping sini dobelan, jadinya ini DP-nya di double daerah. Nah, sama ini DP-nya nih ya. Arsiran ke atas dari garis batasnya nih. Yang ini adalah arsiran ke bawah ini, melengkung sampai ke sini. Nah, jadi yang double di mana titik arsirannya di sinilah batasnya. Jadi ini DP-nya. Ini adalah DP dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi irisannya. Untuk selanjutnya, contoh soal 1 yaitu Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 2 dengan persamaan 2X ditambah 5Y lebih dari 12. Berarti ini nanti garisnya nyambung, kalau yang ini garisnya putus-putus. Langkah yang pertama kita harus menggambar grafik ini dulu, menggambar grafik yang ada unsur X kuadratnya, yaitu Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 2. Baru kita gambar yang 2X ditambah 5Y lebih dari 12. Nah, kita buat kotak dulu seperti ini untuk mempermudahkan nanti ya, untuk mempermudahkan titik. Tulis persamaannya tadi, ini persamaannya yang pertama tadi yang X kuadrat. Untuk kolom pertama ini kolom persamaan kita buat dulu, ada titik puncak, ini absis ini biasanya mencari kayak titik X lah. Kalau yang ini ordinat itu kayak titik Y. Kalau di sini Q, sini P. Terus titik yang dilalui itu titik bantu. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan mengenai titik bantu ya. Kita cari yang pertama dulu, yaitu nih yang titik menggambar grafik Y kurang dari X kuadrat negatif 2 dikurang 2X ditambah 2. Kita masukkan ke sini. Kita cari nilainya, yaitu kalau A sama dengan 1 dari mana nih? X kuadrat ini nilainya X ini 1 yang mengandung kuadrat. Yang tidak ada kuadratnya X nya adalah negatif 2, maka itu sebagai B, tulis negatif 2, dan C sama C nya adalah 2. Berarti ini 1, ini negatif 2, ini 2, ini A, ini B, ini C. Setelah kita cari nilainya ini, masukkan ke rumus titik puncak. Ingat ya, rumus titik puncak adalah min atau negatif B dikurang 2 kali A. Ingat ya, rumus P sama dengan negatif B dikurang 2 kali A. Kita masukkan rumusnya, negatif dalam kurung negatif 2 dibagi 2 kali A nya adalah 1, 2 kali 1 berarti sini adalah negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Ini untuk mencari titik P nya di kolom absis. Absis ini kayak elemen X lah gitu. Terus di titik puncak ordinat ini biasanya ini di titik Y, elemen pengganti titik Y, atau sini kalau di sini rumusnya Q sama dengan Y, fungsi dari Y. P nya ini dari sini tadi, nanti ini dimasukkan ke sini fungsi P. Q sama dengan Y fungsi P. P nya berapa? P nya 1 berarti dimasukkan ke sini. X kuadrat, ini X kuadrat negatif 2X, X nya 1 kan, ini 1 ditambah 2 sama dengan ini 1 kali 1 I kuadrat, berarti 1, 2 negatif 2 dikurang 2 kali 1, 2 ditambah 2 sama dengan negatif 2 dengan 2 0, sama 1 1, berarti titik Q nya adalah 1. Ini adalah titik puncaknya, berarti P nya 1, Q nya 1, atau X nya 1, Y nya 1. Terus titik bantu di sini kita gambar tadi ya, setelah ketemu titik puncaknya
Jadi kita harus pastikan sketsanya. Ini sketsa gambarnya nih ya. Sketsa gambarnya kita yang digambar nih, gambar kurva melengkung nih dulu. Sebelum kita buat kurva melengkung, kita pastikan tadi titik puncak. Kita pastikan tadi titik puncaknya. Titik puncaknya kan di P1, P ini X, Q1, Q ini Y, P nya 1, Q nya 1 nih, Y. Ini titik puncak nih. Kan kalau kita seolah-olah ini belum ada gambar ya, jadi titik puncak untuk menggambar ini kan ini baru titik puncaknya. Setelah titik puncak, kita tahu karena ini adalah positif, maka mesti arahnya ke atas. Nah, kita cari titik bantu. Untuk mencari titik bantu, kita ini kan ada titik-titiknya kan di sini 1, 1. Berarti kita cari untuk sebelah kiri dulu. Sebelah kiri kita cari dari 1 ini ada 0. Andaikan kita titik X nya 0, 0 ini kita masukkan ke sini. Berapa Y nya? Kita cari. Ini 0, 0. Ini 0, 0. Berarti Y nya 2. Betul tak? X nya 0, Y nya 2. Betul, di sini ada. Terus cari sebelahnya lagi. Kalau X nya ini kan 0, kita mau cari sini 2, sini 2 ya, di sebelah titik puncak nih. Di sebelah 0 adalah titik X negatif 1. Kalau titik X nya negatif 1, berapa Y nya? Nah, andaikan ini negatif 1, berarti negatif 1 kali negatif 1, 1 dikurang 2 kali negatif 1, berarti 2. Berarti kan 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Ternyata betul nih. Kalau X nya ibu ambil negatif 1, Y nya adalah 5. Terus kita cari yang titik sebelah titik puncak ini. Titik puncaknya tadi kan 1 sebelahnya. Ada angka 2. Supaya kita mudah ya. Berarti kita tadi ini 0 dengan 2 nih di sini titiknya. Ya, terus ada lagi 1 dengan 5 ini, berarti di sini kasih titik, sini juga kasih titik. Terus di sebelah sini kita mau cari yang sebelah kanan titik puncak ini kan tadi X nya 1, berarti sebelah kanannya adalah 2. Nah, jadi kalau kita ini cari X nya 2, 2 kali 2, 4 dikurang 2 kali 2, 4 berarti kan sini 4, ini negatif 4, berarti 0, berarti Y sama dengan 2. Berarti kalau X nya 2, ternyata Y nya 2. Kita cari titiknya, ternyata ini di titiknya nih, sebelah sini. Terus cari depannya lagi, depan titik ini 3 umpamanya. Kalau sininya 3, berapa Y nya? Masukkan sini. 3 kali 3, 9 dikurang 2 kali 3, 6, berarti tinggal 3. 3 tambah 2, 5. Betul tak? Ternyata betul nih titik bantunya. 3, X nya 3, Y nya 5. X nya 3, Y nya 5. 5 berarti ke atas. Nah, sini tanda sini. Baru dibuat sambung ini garisnya nih. Nah, inilah garis persamaan dari Y sama dengan X kuadrat negatif 2X ditambah 2. Itu cara menentukannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita menentukan grafik yang kedua ini, yang tidak ada kuadratnya, yaitu nih 2X ditambah 5Y sama dengan 12. Jadi kita harus rubah sama dengan dulu ya. Kita rubah sama dengan karena ini membentuk garis, jadi nggak ada titik puncaknya, nggak perlu dicari. Jadi kita langsung cari di titik yang dilalui ya. Yang dilalui di sini, kalau kita coba di sini titiknya nih, untuk mencari garis ini caranya kita umpamakan kalau titik X nya 1, umpamanya sini 1 ya. Kalau X nya 1, berapa Y nya? Masukkan di sini. X nya 1 sini. 2 kali 1, 2 ditambah 5Y sama dengan 12. 2 kali 1, 2 pindah ke sana, berarti jadi min. Berarti 5Y sama dengan 12 dikurang 2. 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Jadi kalau
Gini sini X-nya 1, tengok sini ya, titik bantunya X-nya 1. X-nya 1 berarti Y-nya 2. Cari Y-nya 2. 1, 2 nih. Sini ya. Udah ketemu. Terus kalau kita coba mana? Kalau kita coba titik X-nya 6, garis yang dilalui. Untuk menentukan titik X, salah. Kita ulang dari yang 2X ditambah 5Y sama dengan 12. Kita coba di sini, umpamanya kita coba di sini Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Berarti dari sini ya. Berarti 2X ditambah 5 kali 0 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Nanti betul kalau Y-nya 0, X-nya 6. Sini cari Y-nya 0, X-nya 6. Ini garisnya ya. Ini untuk titik yang pertama. Terus titik ini titik yang kedua. Titik yang pertamanya mana? Nah, titik pertamanya kalau kita nyoba tadi kan Y-nya 0. Kalau kita nyoba X-nya 0. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? 2 kali 0, 0. 5Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 berapa? 12 dibagi 5 berarti dapat 2,4. Kalau dapat 2,4 berarti kan di sini nih. X-nya 0, Y-nya 2 lebih. Agak naik sedikit ya di titiknya nih, 2 lebih. Sini 2,5 nih, 2,4 istilahnya ini kan titiknya. Jika dibentuk garis sini. Sambungkan di garis yang kedua, yang pertama dengan garis yang kedua. Garis ke sini. Ya. Sudah digaris. Baru kita ini kan sketsa gambarnya, kita gambar nih, ini asalnya tadi dari sini, titik garisnya kita dari sini. Nah, setelah ini baru kita uji. Nah, untuk melakukan titik uji, kita tadi di grafik, untuk melakukan titik uji biasanya kita cari titik di luar. Biasanya untuk mempermudah pakai titik 0 aja nih, 0 ini. Kalau 0 berarti kalau titik yang pertama ini 0 juga. Kalau yang garis ini juga 0. Ini ya, 0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kita pilih titiknya 0, 0 terletak di luar garis Y sama dengan X kuadrat negatif 2X ditambah 2 dan garis 2X ditambah 5Y sama dengan 12. Sehingga titik 0,0 ini sebagai titik uji. Setelah kita sudah dapat titik ujinya 0,0 ini, kita substitusikan ini ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Langsung ke sini. Seperti kayak tadi nih ya. Kita akan menguji nih. Ini persamaan pertamanya. Kita mencoba titik X-nya 0. Gimana kalau titik X-nya 0? Berarti kan sini Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0. 0, ini Y-nya 0 kurang dari X kuadrat berarti X-nya juga 0, berarti 0 dikurang 2 kali 0 ditambah 2 karena ini X ya, 2 kali 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 2. Pernyataan ini bernilai benar. Kalau pernyataan ini benar, 0 kan kurang dari sama dengan 2. Berarti daerah penyelesaiannya bahwa titik 0,0 ini maksudnya titik koordinat X-nya 0 dan Y-nya 0 ini memuat titik 0,0 ini ternyata benar ya, sehingga nanti garisnya seperti ini. Kita kan tadi ngujinya 0,0 di garis yang ini kan, ini gambar 1 nih, perhatikan gambar 1. Karena yang diuji 0,0 ternyata benar,
hasilnya, yaitu tadi 0 kurang dari 2, berarti benar kan, karena 0 sebenarnya kan kurang dari atau sama dengan 2. Maka garis ini yang diarsir nih, yang ke bawah, yang hasilnya ke bawah, karena benar dalam mengujinya. Terus untuk yang persamaan yang kedua, kita tengok gambar yang kedua. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 0, x-nya 0, y-nya 0. Masukkan ke sini 0, berarti 2 kali 0, 0, ditambah 5 kali 0, 0. Apakah 0 ini lebih dari 12? Jelas pernyataan ini salah. 0 lebih dari 12, berarti pernyataannya salah. Karena pernyataan salah, maka titik koordinat 0,0 ini tidak dimuat atau tidak merupakan daerah penyelesaian. Nih ya, contohnya di garisnya nih tadi. Kan kita nyoba 0, 0. Setelah diuji ternyata 0 ini lebih dari 12, berarti kan salah. Karena salah, maka kita langsung ambil aja sebelah atasnya yang diarsir. Jangan ini yang diarsir karena salah. Kalau benar baru sebelah sini yang diarsir. Maka yang di atas yang diarsir. Setelah jumpa daerah penyelesaiannya ini, ketemu daerah ini dengan daerah disatukan, menjadilah gambar seperti ini. Inilah irisannya di sini nih. Kalau ini digabungkan ke sini, ini kan 3, di sini 3 nih. Kan 3 ke 7, 3 ke 7. Berarti kan sini bolong nih. Tidak ada arsiran, makanya di sini nggak ada arsiran. Maksudnya itu loh. Ini garisnya putus-putus karena tandanya tadi adalah kurang apa tadi tandanya nih? Lebih dari. Jadi garisnya putus-putus. Ini adalah daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau irisan dari kedua persamaan tadi. Temulah ini ya, gambarnya seperti ini. Contoh yang kedua yaitu y kurang dari negatif x kuadrat dikurang 2x. X dikurangi y lebih dari 1. Sama seperti tadi, kita langkah pertama yaitu menggambar grafik dari kedua persamaan itu tadi ya, nih ya, persamaan ini. Setelah itu kita buat kotaknya nih, kita cari persamaannya, dimasukkan, kita ketemu nilainya berapa, nilai dari ini, A-nya yaitu negatif 1, B-nya negatif 2, C-nya karena di sini nggak ada maka C-nya sama dengan 0. Kita cari titik puncaknya seperti tadi ini. Kita tahu kan rumusnya, rumus dari mencari titik puncak P ini kalau sering dengan elemen X, kalau di titik koordinat P sama dengan negatif B dibagi 2 kali A. Masukkan angkanya tadi, B nya berapa, negatif 2, berarti negatif 2 sini. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Nah, negatif ini turunkan, jadinya negatif 1. Jadi P ketemunya adalah 1. Atau titik puncaknya ini, atau titik koordinat P, atau di koordinat itu biasanya X, ini adalah negatif 1. Lanjutkan yang ke Q adalah Y fungsi P. Masukkan langsung ke sini, Y sama dengan P nya berapa tadi, negatif 1. Jadi masukkan ke fungsi ini tadi, negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali X dalam kurung negatif 1 sama dengan negatif 1 kali 1, 1, negatif 1 ditambah negatif 2 kali negatif 1, negatif kali negatif positif, berarti positif 2. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi di sini titik puncaknya ini X nya atau P, ini negatif 1, ini Q atau di koordinat garis kartesiusnya itu Y nya 1. Sini ya titik puncaknya nih. Ini titik puncaknya, X nya 1,
X-nya negatif 1 nih, Y-nya 1. Ini baru kalau belum ada gambar, ini baru kita cari titik, baru ketemu titik ini 1. Untuk mendapat titik-titik lain bagaimana caranya? Nah, kita buat titik bantu, yaitu titik yang bisa dilalui. Titik bantu caranya gimana? Cari di sini. Ini sudah ada 1 di sini. Kita cari sebelah kanan atau kiri gitu. Kalau kita kiri dulu. Setelah angka 1 di sebelah kiri nih, negatif 1 ada negatif 2, ada negatif 3. Kita coba negatif 2. Kita masukkan titik X ke negatif 2 sini. Negatif 2 sini ya. Jadi ketemu Y. Y-nya berapa? Yaitu Y-nya adalah negatif berapa? Kalau ini negatif 2, berarti negatif 2 kali negatif 2 4. Berarti negatif 4 dikurang 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 dengan negatif 4 0 ya. Negatif 4 ini negatif 4, ini positif, ini negatif 4. Berarti negatif 4 ditambah 4 berarti Y-nya adalah 0. Betul tak? Ternyata betul. Kita cari sini X-nya 2, Y-nya adalah 0. Terus cari bantu untuk sebelahnya lagi. Selain negatif 2, setelah negatif 3, jangan ke kanan ya, karena ini batasnya nih titiknya nih. Nah, kalau negatif 3 X-nya berapa, Y-nya? Saya cari. Masukkan juga ke sini. Di sini adalah negatif 3. Berapa Y-nya? Berarti kan sini negatif 3 kali negatif 3 berarti kan 9. Jadi negatif 9. Terus yang sini 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 berarti kan negatif 2 kali negatif 3 berapa? 3 kali 2 6. Berarti 6 plus ya. 9 negatif 9 ditambah 6 berarti Y-nya sama dengan negatif 3. Betul di sini. X-nya negatif 3, Y-nya juga negatif 3. Cari sini. X-nya 3, Y-nya karena negatif berarti arahnya ke bawah. Nah, di sini titiknya. Ini udah dapat 2 titik sebelah kiri. Kita tadi cari titik sebelah kanan. Ini batas puncaknya kan ini nih. Berarti boleh 0, boleh 2. Ini boleh 0, boleh 0, boleh 1. Kita coba kalau 0. Kalau 0 gampang 0 ya. Berapa 0 ya? 0 kali 0 0. 0 kurang 0 ya 0, berarti Y-nya 0, berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya, ada juga nih di sini. Terus setelah itu kita cari depannya lagi di sini 1. Apabila X-nya 1 berapa Y-nya? Kita cari, masukkan sini kalau bila X-nya 1. Berarti ini 1 kali 1 1. Sini 1 kali 2 2. Berarti Y-nya adalah negatif 1. 2 kali 1 2. Ini X-nya berapa tadi? X-nya 1. Negatif 1 negatif 2 berarti Y-nya sama dengan negatif 3. Betul tak? Kalau X-nya 1, Y-nya negatif 3. Betul ternyata. Nih. X-nya 1, Y-nya negatif 3. Sini titiknya. Jadi setelah sini buat titik, di sini kasih titik puncak, di sini ada titik lagi, di sini ada titik lagi, tadi baru dibuat melengkung ke bawah. Kenapa melengkungnya ke bawah? Ingat tandanya ini adalah negatif, makanya arahnya ke bawah. Dan jadi gambar. Karena kalau sudah ada kotak-kotaknya senang. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik persamaan garis X kurang Y sama dengan 1. Karena ini bukan kuadrat, maka kita tidak mencari titik puncak. Ini juga tidak perlu dicari. Jadi kita cari garis bantunya. Garis bantunya ya gampang. Apabila X-nya, kita coba untuk X yang pertama. Apabila X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 1 dibagi negatif. Berarti negatif 1. X-nya 0, negatif 1. Nah. Terus yang kedua, apabila tadi kan X-nya 0, dibalik, apabila Y-nya 0, berarti X-nya berapa?
sama. Apabila Y-nya 0, X-nya ya sama dengan 1. Nih, baru digaris cari 0 X dan Y-nya adalah negatif 1. Cari X-nya 0, ini garisnya 0, Y-nya 1, nih titiknya sini nih. I1 negatif 1 nih kan, sini ketemu garis. Terus mana nih? Nah, sini nih titiknya nih. Yang kedua, X-nya 1, cari X-nya 1. Ini X1, X-nya 1, Y-nya berapa? 0. Nih garisnya, Y-nya 0 nih. Berarti inilah titiknya. Titik sini dengan titik sini kita garis lurus. Ini berbentuk garis. Inilah garis X dikurang Y sama dengan 1. Kenapa garisnya nyambung? Karena tandanya nih lebih dari sama dengan, makanya nyambung. Setelah kita membuat gambar, baru kita uji. Ini sketsa gambarnya kita sudah buat, istilahnya gini ya. Nah, kita uji seperti kayak tadi. Gimana cara ngujinya? Tetap sama. Nah, kita ambil titik dari gambar tadi. Umpamanya nih gambar ini, gambar kesini, kesini, kesini. Berarti yang bisa kita uji kita sini. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Kita sini ya, titik ini negatif 1, Y-nya 0. Berarti ini. Kita ambil angka nih. Setelah kita sudah ngambil titik yang mau diuji, yaitu negatif 1 dan 0 sebagai titik uji, maka kita substitusikan titik ini ke pertidaksamaan keduanya tadi. Caranya seperti di bawah ini. Contohnya nih ya, masukkan pertidaksamaan yang pertama nih, yang mengandung kuadrat. Benarkah tadi ini negatif 1 ini? Kalau X-nya negatif 1, Y-nya 0. Y-nya 0. Nih, Y-nya 0. X-nya negatif 1, masukkan sini X-nya negatif 1, dikurangin 2X. Dikurangin 2, X-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 sama dengan nih, itu X kurang dari 1. Yaitu 0 kurang dari 1. Kalau nengok 0, benarkah 0 ini kurang dari 1? Ternyata pernyataannya ini benar. Kalau pernyataannya ini benar, 0 kurang dari 1, maka yang digaris itu ke bawah sini. Ya, yang digaris ke bawah. Garis arsir nih ke bawah. Ini arsiran, seolah-olah ini diarsir ya, seolah-olah ini diarsir. Nah, terus yang kedua, X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan 1. Kita masukkan tadi X-nya berapa tadi? Negatif 1, Y-nya 0. Negatif 1 dikurangi Y-nya 0, lebih dari sama dengan 1. Berarti negatif 1 dikurangi 0, negatif 1. Apakah negatif 1 lebih dari 1? Ternyata salah. Karena pernyataan salah, titik X negatif 1 dan titik Y 0 tidak merupakan daerah penyelesaian ya. Berarti ini bukan daerah penyelesaian. Karena ini bukan daerah penyelesaian, ini kan kita nguji garis ini, batas garis nih. Dari sini kita ngambilnya ini tadi, yaitu negatif 1 dengan 0. Ternyata setelah diuji, daerah ini di garis yang ini bukan daerah penyelesaian. Kalau bukan daerah penyelesaian, maka arsirannya yang kebalikannya yang ini, jadi batasnya ini. Jadi inilah jadi bedobel. Jadi udah ketemu daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel tadi ini ya, gabungan atau ketemu irisan ya, irisannya ini. Inilah hasilnya dari dua persamaan tadi itu. Mudah-mudahan kalian paham dan jelas, bisa diulangi lagi itu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.